partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi itu akan tampak ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau memilih wakil-wakil. Mereka yang duduk di kursi parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Menurut pakar ilmu politik mendiang Miriam Budiwarjo di bukunya yang berjudul Partisipasi dan Ilmu Politik berkembang melalui partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakatnya sangat tinggi, berarti itu adalah ilmu politik yang berkembang bagus. Dan ketika partisipasi masyarakatnya rendah, itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap ilmu politik atau perkembangan politik yang sangat buruk. Kelompok-kelompok masyarakat ada yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik, di mana ia adalah anak muda, seperti yang tertulis pada pasal 1 nomor 40 tahun 2009. Anak muda sangat berpengaruh terhadap ilmu politik, perkembangan ilmu politik dan rentan usia 16 sampai 30 tahun. Dalam perkembangannya, menurut mereka disebut sebagai generasi Z dan generasi milenial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan generasi Z lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 dari 270,2 juta jiwa populasi Indonesia saat ini, sebanyak 53,81% generasi Z dan generasi milenial. Di antaranya ada 25,87% generasi milenial dan 94% generasi Z. Menurut Kepala BPS Kecuk Suharyanto, ketika memberikan keterangan pers mengenai hasil sensus penduduk 2020 di Jakarta, menurutnya kedua generasi ini yang termasuk ke dalam usia produktif menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Hasanuddin Ali dari Alpara Research, tipikal Gen Z untuk kehadiran nyaris di sepanjang kesehariannya. Ketergantungan mereka terhadap internet yaitu angka 93,9%, bisa disebut juga sebagai mobile generation. Generasi ini lebih banyak diwarnai dengan keceriaan, disebut juga cheerful. Sedangkan generasi milenial mempunyai ketergantungan internet hingga 88,4%. Dan di dalam kehidupannya, mereka masih berjuang untuk meniti karir. Dan di dalam dunia politik juga, anak-anak muda merupakan aset berharga dan menjadi incaran partai-partai politik. Hal ini lantaran generasi Z dan generasi milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus direbut suaranya di dalam konstelasi pemilihan, baik itu pemilihan kepala negara, pemilihan kepala daerah, maupun wakil rakyat. Nah, asal kalian tahu, sudah menjangkau hingga 196,7 juta penduduk Indonesia. Data ini berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, kondisi inilah yang membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri untuk menambah kekuatan baru di ranah digital. Dan mereka masuk ke berbagai platform media sosial yang ada. Demi apa? Demi mendapatkan simpati anak-anak muda yang paham dan melek teknologi. Pemanfaatan platform media sosial sudah dirasakan oleh Hillary pada kampanye 2019. Dia menggunakan media sosial untuk berkampanye bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, dan dia beranggap bahwa kampanye dengan media sosial jauh lebih murah daripada kampanye dengan lanjut terjun ke lapangan. Dia berkata bahwa dengan media sosial dia dapat lebih tahu tentang masyarakat, tentang penyampaian masyarakat dan masalah-masalah yang ada di daerah tersebut. Ia menyalonkan sebagai wakil daerah Sulawesi Utara, dan dia pun dapat kurang lebih 70.000 suara dari kalangan anak muda maupun orang tua. Berita pun dapat menggunakan media sosial, dan dia sangat menyetujui bahwa media sosial itu sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada saat COVID-19. Masyarakat Indonesia sangat berpengaruh pada media sosial, karena dengan media sosial kita semua dapat berinteraksi dengan semua orang. Ia pun berkata bahwa partai-partainya dan kader-kadernya menggunakan media sosial untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menggunakan sosial media dengan promosi jabatan, menggunakan media sosial untuk membuat kartu identitas, serta membuat media sosial untuk mengupload video-video dokumentasi kegiatan partai tersebut. Media sosial pun sangat penting untuk semua orang,
dan partai-partai tersebut pun menguntungkan media sosial tersebut. Sampai saat ini media sosial dapat berinteraksi dan dapat menjadi peran penting untuk semua orang. Di mata komisioner KPU Tisah, Yolanda Darwis, kemunculan media sosial untuk meraih suara anak Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik merupakan hal yang wajar di era teknologi digital. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda untuk menyampaikan aspirasinya di media sosial. Belajar dari referensi yang sudah ada, Yolanda menyebutkan sangat diperlukan untuk berhati-hatian dan langkah bijak untuk generasi Z dan generasi milenial. Banyak berita bertebaran kebohongan, hasutan, ujaran, dan kebencian. Oleh karena itu, kendalikan jempolmu sebelum melakukan penyebaran informasi ke media sosial.